Halo, kami dari Komunal. Selamat datang di Arisan Tirto. Silakan diambil pertanyaan. Oke. Oh, satu-satu ya? Ya. Pertanyaannya. Terus dibukanya. Oh ya, sip. Pertanyaannya. Apakah usia pertemanan yang panjang berkorelasi dengan usia band yang juga panjang? Otomatis ya, Otomatis ya? otomatis itu. Iya. Ini agak, ya. Karena memang selalu apa ya? Karena sama-sama saling bertemu gitu, maksudnya akhirnya selama aktivitasnya bersama, akhirnya panjang gitu Ya, benar. pertemanannya gitu. Kalian Ya. pertama ketemu kapan sih? Dan pertama akhirnya memutuskan untuk ngeband bareng? Kalau sama Sadat udah lama kenalnya dari semenjak di Pekanbaru gitu, sebelum ada Komunal gitu. Masih zaman band yang masih baru belajar ngeband lah, zaman SMA gitu, Tahun 1996. 96 ya. Ya. Cuma sama Sadat beda di sana, beda kubu lah gitu. Oh ya. Waktu itu Bang Dor udah jadi vokalis di band itu. Waktu baru belajar ngeband itu main drum. Drum. Nama bandnya Dead Pop. Aduh, saya ingat banget nih. Main drum, baru akhirnya ketemu pemain drum yang dapat yang bagus gitu teman, akhirnya saya belajar vokal. Dat, Ya. Apa nih? zaman di Pekanbaru itu. Pekanbaru itu ya sama tadi beda kubu. Terus dulu aku main death metal dulu. Ya. Death metal terus setahun itu cuman banyak manggungnya, sekitar setahun itu paling 2 kali. Iya. Terus ketemu Mas Dot ini pas di Bandung, dekatnya. Ya. Dulu masih kenal-kenal gitu aja. Ya. Karena dulu sering main ke tempatnya Sadat dulu di kosannya Sadat di namanya Jalan Manteron dulu. Ya, Bandung. Kita ketemunya pas ini, Dat. Pas ada Master acara of Underground. ya ada salah satu acara di Iya. Saparua, acara musik underground lah, namanya Master of Underground. Ketemu Sadat di sana. Ya. Terus ya, Ya, berlanjut. sampai sekarang. Sudah 25 tahun lebih ya. 25 Ya. tahun lebih. Next question. Ayo, Mas Dot. Sebagai sebuah band yang punya benang merah, bersenang-senang dan mengabdi pada musik heavy metal yang tidak menjual, bagaimana kalian melihat posisi Komunal dalam industri musik Indonesia? Masihkah impian dari musik layak dikejar oleh band-band yang terpengaruh Komunal? Masih dong, masih layak harus dikejar karena ini kan apa sih namanya juga masalah pengabdian ya. Ya, Nggak ada kata rencananya mau sampai kakek-kakek juga. Ya. Seperti Black Sabbath juga. ya, Insya Allah umur panjang kita terus berkarya betul. walaupun nggak kaya-kaya. Iya. Karena main musik inilah obat lah buat kami sebagai hobi gitu. Jadi kayaknya kalau nggak main musik kayaknya kami apa ya, kayak rasanya hampa gitu. Kayak nggak apa ya, kayak nggak hidup lah. Dan kami yakin kalau main musik ini adalah salah satu ajang silaturahmi juga gitu, buat memperpanjang hubungan antara personil band, atau dalam bermain musik ini kami akhirnya menemukan teman-teman baru gitu, Iya. yang akhirnya bisa menjadi teman kami dan bahkan bisa jadi bagian dari keluarganya Komunal gitu. Iya. Berarti masih layak untuk dikejar ya mimpi
buat band-band muda heavy metal? Ya. Iya. Dan kayaknya mimpi mah mau sampai harus udah dapat, akhirnya misalnya ada sesuatu yang udah dapat nih, misalnya A dapat nih, udah dapat A-nya, pingin yang B-nya lah. B-nya udah dapat, C-nya kita kejar lagi gitu. Tapi memang kami tidak terlalu fokus dengan masalah industri musiknya gitu. Kami bakal terus main musik gitu. Dan masalah industrinya tuh akhirnya beriringan aja gitu. Yang pasti si musiknya dulu lah gitu. Ya. Yap. Ambil lagi. Apa nih? Jawabannya susah-susah ya. Wah, ini dikit nih. Dari 4 album kalian, mana yang kalian merasa paling puas dan puncak pencapaian karya kalian? Kalau puncak kayaknya belum ada ya, belum ada puncak nih. Belum ada puncaknya si Komunal gitu. Cuma kalau misalnya ditanya puas, Nostalgia ini yang terakhir yang kami bikin inilah. Yang maksudnya wah ini kami menemukan hal yang baru lagi gitu. Tapi kalau misalnya sampai kata puas belum ada yang inilah, belum ada yang puas gitu. Ya balik. Apa menurut kalian Nostalgia ini album yang paling memuaskan buat kalian? Dan apa yang baru dari Nostalgia kalau menurut personelnya? Kalau buat saya nih, kan lagu ini hampir 80% itu 90 lah. 90% itu di jamming gitu, dibikinnya di studio gitu. Jadi jadi kita datang ke studio Nggak tuh. kita konsep dulu dari awal. Dan Bikin dulu di rumah part-partnya, nggak. kita langsung ke studio. Yuk kita latihan hari ini sesif 6 jam gitu, kita cari lagu baru aja terus, cari lagu baru. Ya akhirnya sampailah 10 lagu kita dapat. Jadi maksudnya ketika kami bikin tuh, ternyata kami bisa ya bikin yang lagu yang kayak gini nih. Bisa contoh kayak lagu Suara Masa Depan gitu. Ya kalau buat saya yang pribadi gitu, wah kami bisa ya bikin lagu hampir-hampir menyerempet ke kayak musik-musiknya si Kantata Takwa dan Suami gitu. Nggak nyangka lah bisa sampai di situ gitu, bisa bikin musik seperti itu gitu. Tapi kalau menurut kalian bakalan seperti apa nanti album yang merupakan puncak kreativitas kalian? Kebayang nggak? Karena belum puas tadi itu masih banyak nih, masih di pikiran benak itu masih banyak pingin. Ya itu balik lagi ke hal-hal baru. Bisa jadi nanti kita mungkin tiba-tiba wah Komunal ngepop, ngefunk gitu. Wah ini Red Hot Chili Peppers-nya Indonesia nih, cila gitu. Ya bisa jadi kayak gitu. Karena ya kita mencoba terus yang baru. Tapi memang saya tuh pertanyaan saya agak susah dijawab juga nih. Iya. Karena batasan puasnya juga bisa jadi kita menganggapnya sekarang mungkin sekarang saya ngomong nih, hari ini saya akan bikin musik yang puas itu adalah seperti A nih. Setelah akhirnya bikin A, ternyata nggak puas juga gitu. Jadi kayaknya nggak pernah ada kata puas lah. Ya. Ambil lagi Mas Dok. Kalau bisa menggandeng satu musisi untuk featuring, siapa yang kalian pilih? Featuring ya. Ini siapa? Alma Albar. Yap. Ingin. Yap. Terus siapa ya? Siapa itu? Mas Ian Antono, itu pingin banget. Kayaknya hampir semua personel God Bless lah. Ya, hampir semua personel Gabes pingin featuring. Bahkan nggak perlu Bang Roma Irama juga bagus tuh. Oh boleh. Iya. Selama ini pernah ada usaha menuju ke sana? Collab-collab? Kita masih segan. Itu dia. Masih segan dan Kita masih ya habis itu karena ini ya belum pernah dicoba aja sih, belum pernah mencoba untuk mengajak musisi yang untuk featuring di albumnya Komunal, belum ada usahanya di situ, belum ada sih gitu aja. Bakalan dicoba kira-kira?
Sebenarnya kalau dicoba tuh bakal kalau kita nanti mungkin bikin musik ternyata wah ini Wah, memang ini cocoknya nih masukin yang harus itu. masukin ya. Karena selama ini kita bikin musik ternyata kita mau bikin kayak mau coba featuring ternyata ini belum cocok lah, antar aja lah kita bikin musik yang mungkin kita bakal ngajak orang bintang tamu lah di album di musik kita gitu. Sampai saat ini belum ada sih. Belum ada yang ketemu yang pas buat si materi lagunya gitu. Dat? Mana ya? Nyangka udah habis kosong. Bagaimana cerita sampai James Plotkin terlibat di album ini sebagai sound engineer? James Plotkin ini terlibat gara-gara dulu saya pernah mendengarkan album Piringan Hitamnya Megaloblastnya Coil gitu. Di situ tertulis ada nama masteringnya, si ahli masternya si James Plotkin gitu. Dan saya dengar, oh bagus, hasilnya bagus. Akhirnya kita coba di mini album yang Komando Badai Api, kita akhirnya kerjasama sama James Plotkin untuk memastering mini album Komando Badai Api. Dan ternyata memang hasilnya memuaskan. Akhirnya kita pakai lagi buat di album Nostalgia. Ya, ya gitu. Ya sesimpel itulah, sesimpel ketika mendengarkan Megaloblast Coil gitu. Tapi kalau menurut kalian ada beda nggak sih sound engineer dari luar dengan pengalamannya dengan sound engineer mixing mastering di Indonesia? Kalau menurut kalian setelah mendengarkan album 1, 2, 3, dan 4 itu bedanya di mana kalau secara sound? Bedanya itu apa ya? Mungkin SDM-nya kali ya. Nggak tahu ya, teman, atau apakah kita kan nggak tahu dia ngerjain gimana ya, mungkin dari properti gear-gear dia kali mungkin. Terus satu lagi yang bikin enak itu dia cepet, ngerjainnya cepet, paling sehari 2 hari. Sehari? Sehari. Satu album. Sehari udah dikirim. Cuma memang secara ini di sana mungkin masih pakai analog gitu. Mungkin agak susah untuk dijelaskan kalau sekarang saya nggak terlalu ngerti teknisnya. Cuma kalau misalnya saya rasa gitu, yang saya dengar gitu, ketika di mastering pakai yang agak analog gitu, kayaknya berasa kayak apa ya, ada dimensinya gitu. Cuma saya nggak bisa juga menjelaskannya seperti apa secara teknisnya gitu. Tapi secara feel berasa gitu ya. Iya. Kalau itu berasa analog atau digital gitu. Maksud Apakah akan ada tour atau konser untuk merayakan nostalgia? akan ada. Ya. Lagi kita progres. Tunggu aja. Ya. Gitu. Tunggu aja. Iya. Bisa diceritain nggak kira-kira turnya bakal seperti apa? Karena kan kalian juga banyak yang kerja full Iya. time orang gitu ya. Yang jelas itu pasti kita ngadainnya weekend ya. Iya, itu satu. Sekarang itu kita dalam, ini kita ceritain progresnya dalam mencari venue mungkin. Mesti kita lebih detail lagi, yang cukup kapasitasnya segala macam. Dan juga apa ya, Dan sponsor memang- kali ya. Tapi memang si tradisinya komunal memang selalu bikin apa ya, show sendirilah. Memang udah jadi tradisi sama komunal gitu. Harus bikin apa ya, showcase lah namanya ya. Ya. Nah, mungkin menjelang akhirnya kita bertemu untuk menuju tour, memang kita caranya bikin show tunggal lah. Ya, selama ini sejak tahun 2013 kita melakukan hal itu gitu. Dan itu merupakan kayaknya udah menjadi kewajiban komunal lah ya. Iya. Next question. Masih banyak ini. Masih ada. Oke. Panjang.
Pengalaman mendengarkan dan memainkan heavy metal di usia 20-an biasanya berisi banyak ketawa ketiwi. Apakah suasana masih sama hari ini bagi komunal? Tidak. Iya. Karena dulu lebih bebas ya, belum ada beban. Sekarang sih banyak tanggung jawab yang mesti dinomorsatukan gitu. Karena itu mempengaruhi sama produktivitas kita juga sih. Seperti itu. Ya punya sekarang tuh ada apa ya, kehidupan di luar band gitu. Iya. Yang ternyata itu memang secara ini mah apa ya, permasalahan klasik band-band underground yang ada di Indonesia gitu. Iya. Karena memang musik ini memang kalau musik heavy metal ini memang apa ya, memang dibutuhkan mental yang kuat gitu untuk tetap bermain di sini gitu, bermain di musik metal gitu. Karena memang musiknya memang secara apa ya, secara industri bukan sesuatu yang gampang dijual gitu. Dan ketika kita bersinggungan dengan kehidupan lain itu, akhirnya kita juga tidak bisa terlalu tertawa lepas gitu. Kita juga ketemu kadang paling latihan, manggung. Pada saat kayak gini baru ketemu. Nongkrong Udah jarang. Udah nggak ada. jarang sama sekali. Bisa dikatakan nggak ada. Nggak pernah. Itu berpengaruh ke kreativitas dalam arti pembuatan lagu. Kalau dulu kan karena sering nongkrong jadi sering bikin lagu. Kalau sekarang Ya itu, kita kan nemuin jalan keluarnya, itu kita sewa latihan berjam-jam, kita bikin lagu baru. Tapi alhamdulillahnya ya nggak ada sih masalah ketika itu jadi kendala bikin musik, nggak ada kendala sih. Contohnya kayak si album Komando Badai Api tuh 2 lagu gitu kita beresin cuma satu hari, minggu depan langsung kita rekam gitu. Ya. Gitu. pertanyaan lagi. Ada 2 tuh di bawah. Ada 2. Setelah 13 tahun tidak merilis album, kenapa Komunal tetap ngotot merilis album? Bagi kalian apa arti sebuah album? Album adalah Ijazah. hal yang paling penting lah dalam ngeband gitu. Berarti 4 album udah S4 ini. Iya, profesor lah kita bilang. Profesor. Iya. Profesor heavy metal. Legacy lah yang akan diingat nanti mungkin pada anak cucu kita udah nggak ada kan. Mungkin Ya, dianggap itu. zaman sekarang mungkin kita dianggap gila bikin merilis album secara fisik gitu. Secara buat penjualannya kurang oke gitu. Ya. Tapi menurut kami band musik heavy metal itu memang harus gila gitu. Harus gila. Gila ya. Kalau nggak gila mungkin nggak akan pernah terjadi ini gitu. Jadi kalau kami dianggap gila atau aneh gitu, tetap mau merilis mini album, kami tidak peduli. Lagi. Oke. Terakhir. Masih ada tuh. Last question. Pertanyaannya panjang. Setelah album dirilis, bagaimana kalian memandang nostalgia? Kalian puas dengan hasilnya? Atau setelah didengar, kalian masih ingin mengubah ini dan itu? Gimana Mas Tat? Kalau dibilang manusia ya, nggak pernah puas gitu. Tapi menurut kami ini udah yang terbaik lah yang kami kerjakan gitu. Kalau misalkan mau dibilang nggak puas mah pasti aja lah ada yang nggak puas gitu. Tapi semua kan ada harusnya dibatasi supaya hal ini bisa apa ya, bisa terjadi gitu. Bisa jadi kalau misalnya nggak puas bisa aja terus kita rekam lagi, Bikin lagi gitu. Iya. Ini udah yang udah terbaik yang kami lakukan gitu. Jadi apa ya, berkompromi aja sih. Bagaimana kalian menentukan ini udah cukup nih? Oke. Cara menentukan ini cukup adalah ketika kita mendengarkan, kalau dari hasil audionya, kita dengarkan di speaker yang paling jelek aja. Ya. Ketika di speaker paling jelek itu hasilnya, oh semuanya terasa imbang gitu, udah kayak bungkus.
Sama apabila budget dah menipis. Ya, cukup.